Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Pertiwi. Saya adalah mahasiswi aktif YIN Metro Tadris Matematika semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial. Yang pertama, kita akan membahas mengenai klasifikasi persamaan diferensial. Yang kedua, membentuk persamaan diferensial. Yang ketiga, solusi persamaan diferensial. Yuk, simak videonya baik-baik. Oke, sebelum masuk materi yang pertama, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya persamaan diferensial? Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat satu atau lebih variabel tak bebas beserta turunannya terhadap variabel-variabel bebas. Variabel tak bebas Y dan variabel bebas X dapat dinotasikan dengan Y aksen X atau Y aksen, yaitu cara membacanya turunan pertama variabel tak bebas Y terhadap variabel bebas X. Nah, sekarang sudah pada tahu kan apa sih persamaan diferensial itu? Nah, kita langsung masuk aja nih dalam materi pertama, yaitu klasifikasi persamaan diferensial. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa jika mengandung turunan biasa dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap hanya satu variabel bebas saja. Contohnya nih, dx per dt ditambah dengan dy per dt. Nah, variabel tak bebasnya itu adalah dx dan dy, yaitu mengandung dua variabel tak bebas, bukan? Kemudian satu variabel bebas, yaitu yang dt. Yang kedua, persamaan diferensial parsial. Jika melibatkan turunan parsial dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap dua variabel bebas. Contohnya, do u per do y sama dengan negatif do v per do x. Persamaan tersebut mengandung dua variabel tak bebas dan juga dua variabel bebas. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan ordenya. Ditentukan dari orde tertinggi turunan pada persamaan diferensial tersebut. Contohnya, d kuadrat y per dx kuadrat ditambah dengan 5 dy per dx dipangkatkan 3 min 4y sama dengan epsilon pangkat x. Atau kita bisa menyebutkan nih, suku pertama yaitu turunan orde kedua, yaitu n-nya sama dengan 2. Kemudian suku kedua turunan orde yang pertama, itu n-nya adalah 1. Jadi persamaan tersebut adalah persamaan diferensial orde kedua. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan linearitas. Dikatakan linear jika fungsi tersebut linear pada variabel tak bebas dan turunan-turunannya. Contohnya, yang pertama, y min x dx ditambah dengan 4x dy sama dengan 0. Itu merupakan contoh linear orde 1. Kemudian yang kedua ada y aksen-aksen atau turunan kedua dari y min 2y plus y sama dengan 0. Itu merupakan contoh dari linear orde kedua. Kemudian ada lagi nih contoh y sama dengan ax pangkat 2 ditambah dengan bx. Itu adalah contoh untuk persamaan non-linear orde 2. Oke, lanjut materi kedua, yaitu mengenai membentuk persamaan diferensial. Persamaan diferensial dapat dibentuk dengan mengeliminasi semua konstanta sembarang yang terdapat dalam suatu persamaan atau dengan cara substitusi. Contoh yang pertama, bentuklah persamaan diferensial untuk y sama dengan ax pangkat 2 plus bx. Penyelesaiannya, kita tulis kembali persamaannya, y sama dengan ax kuadrat ditambah bx. Kemudian kita cari turunan pertamanya, yaitu dy per dx. Turunan
turunan dari AX pangkat 2 plus BX itu adalah 2AX plus B. Kemudian turunan kedua dari D pangkat 2Y per DX kuadrat sama dengan 2A, yaitu kita bisa ketahui A nya adalah 1/2 D pangkat 2 D kuadrat Y per DX kuadrat. Selanjutnya kita substitusikan nilai A dan B ke dalam persamaan pertama, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX. Diketahui Y sama dengan 1/2 D kuadrat Y per DX kuadrat, itu nilai dari AX kuadrat. Kemudian ditambah dengan BX nya, yaitu DY per DX min X D kuadrat Y per DX kuadrat X. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1/2 X kuadrat D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah dengan X DY per DX negatif X kuadrat D kuadrat Y per DX kuadrat. Atau kita bisa sederhanakan persamaannya menjadi Y sama dengan X DY per DX min 1/2 X pangkat 2 atau X kuadrat D kuadrat Y per DX kuadrat. Contoh yang kedua, bentuklah persamaan diferensial dari Y sama dengan A sin X plus B cos X. Penyelesaiannya, kita ingat-ingat dulu nih bahwasanya turunan dari sin X adalah cos X, kemudian turunan dari cos X adalah min sin X. Kemudian kita turunkan kedua ruas terhadap X, yaitu kita masukkan persamaan awal Y sama dengan A sin X plus B cos X. Kita turunkan turunan pertamanya DY per DX sama dengan A cos X min B sin X. Kemudian turunan keduanya atau D kuadrat Y per DX kuadratnya sama dengan min A sin X min B cos X. Sehingga kita dapat sederhanakan menjadi negatif A sin X ditambah dengan B cos X, atau dengan kata lain min Y. Karena itu hasilnya sama dengan yang persamaan awal, hanya saja ditambah dengan negatif. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya persamaan diferensial dari Y sama dengan A sin X plus B cos X itu adalah D kuadrat Y per DX kuadrat plus Y sama dengan 0. Oke, kita masuk ke materi terakhir, yaitu mengenai solusi persamaan diferensial. Di dalam persamaan diferensial terdapat dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk eksplisit, yaitu variabel bebas dan variabel tak bebas dapat dibedakan dengan jelas. Contohnya, Y sama dengan X pangkat 2 plus 5X plus 4. Kita dapat dengan mudah kan menentukan mana variabel bebas dan juga mana variabel tak bebas. Yang kedua, bentuk implisit, yaitu variabel bebas dan variabel tak bebas tidak dapat dibedakan secara jelas atau dapat dinotasikan dengan f x, y sama dengan 0. Contohnya, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25, atau x kuadrat plus y kuadrat min 25 sama dengan 0. Ada dua macam solusi persamaan diferensial. Yang pertama, solusi umum, memuat semua solusi yang mungkin pada suatu interval. Yang kedua adalah solusi khusus, jika solusi tersebut bebas dari sembarang konstanta. Contohnya, tentukan solusi umum dan solusi khusus dari persamaan dy per dx min x per y sama dengan 0, dengan titik x-nya adalah 1 dan y-nya adalah 1. Penyelesaian, dy per dx min x per y sama dengan 0 dapat kita ubah menjadi dy per dx sama dengan x per y.
kemudian turunannya adalah y dy sama dengan x dx, kemudian kita integralkan menjadi integral y dy sama dengan integral x dx. Kemudian integral dari y dy itu adalah 1/2y kuadrat plus c1. Kemudian integral dari x dx itu adalah 1/2 x kuadrat plus c2, atau kita bisa tuliskan menjadi 1/2y kuadrat sama dengan 1/2 x kuadrat plus c. Kemudian kita sederhanakan menjadi y kuadrat sama dengan x kuadrat plus c. Nah, itu adalah solusi umum dari persamaan di atas. Kemudian, untuk mencari solusi khususnya, kita substitusikan nilai x dan y yang di soal, yaitu nilai x-nya adalah 1 dan y-nya adalah 1, ke persamaan solusi umum, yaitu y kuadrat sama dengan x kuadrat plus c. Y-nya kita isi dengan angka 1, kemudian x-nya juga dengan angka 1 plus c. Dari situ kita ketahui bahwasannya nilai c adalah 0. Maka persamaan solusi khususnya adalah y kuadrat sama dengan x pangkat 2 plus c, atau kita sederhanakan menjadi y kuadrat sama dengan x kuadrat. Jadi, solusi umum dan solusi khusus dari persamaan dy per dx min x, y adalah solusi umumnya y kuadrat sama dengan x kuadrat plus c, dan solusi khususnya y kuadrat sama dengan x kuadrat. Thanks for watching. See you di next video. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.